Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang dengan suatu apapun. Semoga iman dan imun anak-anakku semua, imun semakin kuat dan iman juga semakin tinggi. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran, namun sebelum itu supaya lebih berkahnya pelajaran kita pada hari ini, maka sebaiknya kita awali dengan berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa bersama, Ibu pimpin doa. Kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa, selanjutnya, tunggu dulu ya. Nah, selamat datang di SDN 007 Nunukan. Tentunya anak-anakku semua sudah pada kangen ya dengan sekolahnya ini. Ya, kita berdoa bersama. Semoga corona ini cepat menghilang dan Nunukan kembali aman sehingga kita semua bisa kembali bersekolah di sekolah yang tercinta kita, tatap muka kembali di sekolah ini. Ya. Nah, kembali lagi bersama Ibu Ana pada pembelajaran PAI kelas 4. Ya. Namun sebelumnya, yang belum pernah subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya video ini. Yang sudah subscribe, silahkan like dan share supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari Ibu Ana. Yang sudah subscribe, diucapkan terima kasih banyak. Nah, setelah kita mempelajari pelajaran 1 ya tentang surah Al-Falaq, sekarang kita melangkah pada pembelajaran 2, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Iman itu kita ketahui bersama adalah percaya. Jadi percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Berikutnya adalah kita ketahui dulu KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu KD 3.2, memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. KD 3.3, memahami makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, ini sangat penting ya, kalian ketahui tujuan apa yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yaitu yang pertama, meyakini adanya Allah melalui pengamatan terhadap makhluk. 2. Memahami makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Ini gambaran beberapa ciptaan Allah. Ya. Nah, selanjutnya, bagian pertama kita pelajari dulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Yang pertama,
kita mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, tentunya anak-anakku semua sudah ketahui ya, bahwa alam semesta ini, bumi yang kita pijak ini tidak datang dengan sendirinya. Pasti ada Allah yang menciptakan. Ya. Yang kedua, kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Ini sudah pernah dipelajari pada kelas 3 ya. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah yang berjumlah 99 nama. Dan yang ketiga adalah mengenal Allah melalui Al-Quran. Ya, nah ini akan kita bahas satu persatu. Selanjutnya, poin yang kedua adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, yang akan kita pelajari Asmaul Husna kali ini itu ada 3 ya, di antara 99 ada 3 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Basir, ya, artinya yang maha melihat. Ini tulisan Al-Qurannya Al-Basir. Nah, contoh yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Basir, ya, kalau Allah itu maha melihat, hendaknya kita banyak berbuat kebajikan dan beribadah kepada Allah kapanpun dan dimanapun, karena Allah akan senantiasa mengawasi kita. Jadi Allah itu maha kuasa. Walaupun kita bersembunyi dimanapun, dalam berbuat dosa, Allah pasti akan melihat kita. Ya, dimanapun, walaupun kita bersembunyi di bawah pohon tomat, nah, ataupun bersembunyi di mana saja yang kalian anggap itu aman, maka kuasa Allah akan melihat segalanya apa yang kita lakukan. Jadi kita harus hati-hati ya dalam berbuat kejahatan. Karena Allah akan senantiasa mengawasi kita dan mencatat amal baik dan buruk kita. Nah, selanjutnya, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Adl. Apa itu artinya Al-Adl? Nah, Al-Adl artinya Maha Adil. Siapa yang Maha Adil? Dialah Allah. Ya, Allah tidak akan pernah membeda-bedakan siapapun. Contoh teladan atau hikmah yang dapat kita ambil dari sifat al-adalnya Allah, nah, hendaknya kita menegakkan sendiri keluarga atau orang lain di mata Allah. Semua manusia itu sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Ya. Jadi Allah itu tidak membeda-bedakan. Adil bukan berarti sama banyak. Ya, perlu kalian pahami. Misalnya adik dan kakak, tidak perlu sama banyak. Kenapa kakak diberikan lebih banyak? Karena memang keperluannya lebih banyak daripada adik. Jadi kalau adik merasa cemburu, kakaknya diberikan lebih banyak misalnya uang jajan, itu namanya tidak adil. Ya, kakak diberikan lebih banyak karena memang kebutuhannya lebih banyak. Adik diberikan lebih sedikit karena memang kebutuhannya juga lebih sedikit. Itulah letak keadilan kalau dalam lingkungan keluarga. Ya. Nah, selanjutnya, Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Azim. Apa artinya Al-Azim? Yaitu yang Maha Agung. Contoh teladan dari sifat Al-Azimnya Allah yang dapat kita laksanakan, amalkan, yaitu kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat beribadah kepadanya. Tidak ada yang lebih agung kecuali Allah. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Agungkan Allah dengan mengucapkan subhanallah. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang indah dari kitab Allah, maka biasakanlah lisan kita mengucapkan subhanallah atau masya Allah. Itu semua adalah beberapa kalimat-kalimat thayyibah yang
harus kita biasakan keluar dari lisan kita. Jangan biasakan mulut kita mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak baik atau bahasa-bahasa kotor. Ya. Kemudian, pembahasan kita yang ketiga adalah mengenal Allah melalui Al-Quran. Ya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci dan pedoman hidup umat manusia. Nah, tentunya anak-anakku semuanya sudah bisa membaca Al-Quran ya. Yang belum bisa membaca Al-Quran, maka sebaiknya berlancar membaca Al-Qurannya, tamatkan 30 juz, karena Al-Quran adalah pedoman kita sebagai seorang muslim. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya. Siapakah itu orang yang bertakwa? Yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita. Cukup kita bahas pada minggu ini tentang beriman kepada Allah. Pada minggu depan kita akan membahas tentang beriman kepada Rasulullah. Nah, ini silakan disimak tugasnya. Ya, tugasnya pada hari ini, jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Apa pengertian Asmaul Husna Al-Adl? 3. Bagaimana cara kalian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sifat Al-Basir Allah? Semuanya sudah tadi dijelaskan di atas ya. Kemudian 4. Sebutkan 3 ciptaan Allah di sekitar kalian beserta manfaatnya. Silahkan pilih saja, amati di sekitar kalian apa saja 3 ciptaan Allah di sekitar kalian dan sebutkan manfaatnya. Ini 3, boleh lebih ya, sebanyak-banyaknya bisa. Lebih banyak, lebih baik. Ya. 5, sebutkan contoh teladan yang dapat kita ambil dari Asmaul Husna Al-Azim. Nah, inilah 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan ditulis soal, kemudian jawab. Setelah selesai, silahkan difoto, kirim ke WhatsApp Ibu atau ke classroom ya. Terima kasih, semoga tetap semangat belajar. Jangan lupa di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.